Pemilu 2024 juga sudah menghasilkan wakil-wakil rakyat yang baru, Pak. Dan di situ juga ada dari saudara kita seiman, orang Kristen. Apa harapan Bapak kepada mereka nanti setelah menjabat? Karena bagaimanapun juga mereka adalah wakil rakyat yang akan menyuarakan aspirasi rakyat nanti di parlemen untuk kebaikan bangsa ini. Baik, ini satu hal yang luar biasa pertanyaannya dan topiknya luar biasa. Saya pikir harapan saya tentunya salib yang dibawa itu jangan sampai salib yang memalukan. Kita tahu juga banyak kasus-kasus, ya. Tapi saya berharap siapapun yang terpilih nanti melakukanlah itu dengan maksimal. Dan sebenarnya ada ayatnya di Matius 5 ayat 16. Ya, kurang lebih bunyinya adalah bercahaya di depan orang untuk perbuatan yang baik. Nah, ini perbuatan yang baik supaya memuliakan Bapa kita di surga. Bukan perbuatan yang tidak baik. Ya, ini Matius 5 ayat 16 adalah pesan saya bagi calon wakil-wakil ataupun nanti siapapun yang terpilih yang sudah menyatakan dirinya pikul salib, lakukan itu dengan sebaik mungkin. Supaya apa? Bapa kita di surga memberikan satu penghargaan yang luar biasa. Ya. Itu saja kira-kira, Bang. Gitu. Agak keras sedikit, tapi mohon maaf, tapi saya mengatakannya dari tulus dari hati saya yang terdalam. Ya, kita masih berlanjut nanti, Pak. Pada November ini ada pilkada serentak. Kita akan memilih wali kota, bupati, dan gubernur di berbagai daerah di Indonesia. Ini kan momen penting juga. Karena politik itu bagaimana kita merebut kekuasaan dan mengelola kekuasaan itu untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan pilkada, Bapak juga akan memperhatikan situasi saat ini. Bahkan Bapak jalan-jalan ke luar negeri juga, ada kerjaan di sana. Bapak tentu sudah melihat bagaimana opini dari luar negeri ke Indonesia dengan pilkada ini, Pak. Ya, baik, itu satu topik yang bagus ya, Bang ya. Jadi memang orang sekarang sedang memperhatikan apa yang akan terjadi ya di saat nanti itu. Dan saya terlalu yakin hal-hal yang baik bisa terjadi. Asalkan, nah ini yang paling penting. Kita semua yang katanya anak Tuhan berdoa. Ya, berdoa. Nggak bisa cuma terima jadi aja. Ya udahlah, terima nasib aja lah. Jangan. Ayo kita lakukan bagian kita. Kita lakukan dengan maksimal. Supaya apa? Bapak kita di surga itu mendengar kita. Doa-doa kita tuh nggak pernah ada yang sia-sia. Nah, cuman masalahnya kan kadang-kadang kita kurang percaya. Ya, berdoa juga nggak ada gunanya. Toh nanti jadinya seperti itu juga. Misalkan, ya kalau sudah belum apa-apa sudah pesimis, ya pasti hasilnya pun akan pesimis. Itu nggak usah diargumentasikan lagi. Kalau sesuatu kita sudah pesimis, hasilnya pasti pesimis. Ya, dan ini penting buat kita supaya mari, seperti awal yang saya bilang, Indonesia terlalu berharga kalau sampai tercabik-cabik untuk hal-hal yang untuk kepentingan diri sendiri atau golongan masing-masing. Terlalu melukai hati rakyat. Itu bahasa mungkin yang paling sederhana. Ya, kalau yang lebih kasar juga bisa. Tapi saya tidak mau mengatakan itu. Jangan melukai hati rakyat. Karena rakyat tuh punya kekuatan yang luar biasa. Tanpa kita sadari atau kita sadari. Kira-kira begitu, Bang. Dalam berbagai pertemuan, juga dalam berbagai firman Tuhan yang Bapak sampaikan di berbagai tempat ya, Bapak selalu menegaskan tentang pentingnya doa untuk Indonesia. Bahkan Bapak pernah bilang Indonesia harus kita payungi bagari dengan doa. Bapak mungkin bisa jelaskan kembali soal makna dari doa itu, Pak. Ya, sebenarnya doa itu sebenarnya kan mungkin dari sejak kita lahir kecil pun sudah diajarin ya. Dia bertumbuh dewasa, remaja, dewasa, tua, dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita anggap ini nggak serius. Yang penting kita lakukan. Sebentar Pak, saya potong. Jadi banyak juga orang yang belum serius berdoa sebenarnya. Oh banyak.
Banyak ya. Kalau ditanya siapa aja jangan dong. Ya, karena itu urusannya komunikasi langsung dengan Tuhan. Ya, dan setiap kita, siapapun yang mendengar podcast ini punya hubungan dengan eksklusif loh. Nggak semua orang punya loh. Ya. Nah, kalau kita punya hubungan eksklusif dan kita tidak mau gunakan, saya cuma ingin bertanya, termasuk kepada diri saya sendiri, salahnya siapa? Ya salahnya yang bersangkutan dong. Iya. Nah, oleh karena itu kami ada kelompok doa pagi, ya juga setiap hari jam 6 pagi itu mendoakan tokoh-tokoh di Indonesia, yang terutama tentunya, dan juga di dunia. Ya tentu orang kalau yang saya bicara begini pastinya akan mungkin ya nggak semua bereaksi gini, kayak orang kurang kerjaan gitu kan. Nggak apa-apa ya, memang lagi kurang kerjaan gitu ya, makanya bisa berdoa. Nah, kalau yang nggak bisa berdoa berarti terlalu banyak kerjaan, atau memang nggak merasa doa itu penting, atau berdoa nunggu sampai terjadi masalah. Wah, kalau itu yang terjadi, saya percaya akan menyesal. Saya juga dulu sama. Kalau disuruh doa, suka males, suka nggak mau. Tapi lama-lama saya mengerti. Kalau memangnya nggak penting doa ya. Misalkan ya, ada yang menganggap doa nggak penting. Kalau gitu untuk apa ada kata doa? Begitu Pak. Selalu ada kata, selalu ada arti, selalu ada maksud, dan selalu ada tujuan. Ya, jadi kalau doa nggak punya maksud, nggak punya tujuan, nggak ada arti, ya nggak apa-apa juga. Nanti kita bedakan aja, yang mana yang rajin doa sama yang nggak rajin doa. Bagaimana hidupnya, gitu aja. Bukan ingin menyombongkan diri, tapi nanti lihat sendiri masing-masing. Nggak perlu diceritain, saya nggak perlu nunjuk si A, si B, si C. Nggak usah. Nanti faktanya bicara aja, gitu loh. Beda sekali. Gitu, sama, karena saya juga dulu nggak pernah, sekarang pernah, beda, hidup saya juga beda, begitu ya. Jadi saya mendorong ya, ayo siapapun yang mendengar podcast ini, jangan lupa berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya, bukan asal-asalan. Doa asal-asalan percuma. Di sananya nggak masuk ke yang disebut kalau bahasa Inggrisnya GIGO ya, garbage in, garbage out. Ya, kalau istilah komputer. Jangan sampai itu, jangan sampai kita kayak begitu. Kita doa tapi masuknya ke gigo. Mendingan nggak usah doa deh. Iya kan? Nah, jadi pesan saya, ayo berdoa untuk negara kesatuan, persatuan Indonesia yang kita cintai ini. Iya. Kira-kira gitu Bang.